Pemirsa, menutup tahun 2024, kasus kematian Afif Maulana, remaja yang ditemukan tewas di bawah jembatan Batang Kuranji, Padang, dinyatakan dihentikan. Penghentian penyelidikan kasus Afif menambah luka dan kesedihan bagi keluarga. Kemana dan bagaimana lagi keluarga harus mencari keadilan? Untuk membahas topik ini kami sudah tersambung dengan Direktur LBH Padang, Indira Suryani, pengamat kepolisian Bambang Rukminto, serta pakar hukum pidana Teuku Nasrullah. Selamat sore Ibu dan Bapak, terima kasih sudah hadir. Sore. Bu Indira, Pak Nasrullah, Assalamualaikum Pak warahmatullahi Bambang. wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai dialog, saya akan tampilkan terlebih dahulu grafis berikut ini. Ini untuk sama-sama mengingatkan juga para pemirsa NTV bagaimana kasus Afif ini bermula dan bagaimana kasusnya saat ini. Baik, kita mulai dari peristiwa dimulainya pada tanggal 9 Juni 2024, Afif ditemukan tewas mengambang di bawah jembatan Batang Kuranji, tepatnya pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Berikutnya, saat ditemukan, kondisi jenazah Afif mengalami patah 6 tulang rusuk, paru-paru robek 11 cm, luka lebam pada bagian punggung, ada luka lebam di tangan dan juga di perut, serta di bagian belakang. Berikutnya, hasil investigasi LBH Padang. Aditya, teman yang membonceng Afif, melihat Afif dikelilingi aparat kepolisian yang memegang rotan. Aditya kemudian dibawa ke Polda Sumbar dan tidak melihat Afif lagi. Hasil investigasi LBH Padang berikutnya adalah Afif diduga tewas akibat penganiayaan karena di tubuhnya ditemukan sejumlah luka lebam, ada bekas sundutan rokok hingga bekas jejak sepatu orang dewasa. Kemudian menurut Polda Sumbar, Afif meninggal karena melompat dari atas jembatan Batang Kuranji. Polda Sumbar menepis adanya penyiksaan kepada korban. Luka pada korban berupa lecet atau goresan akibat korban melompat dari jembatan. Polda Sumbar juga membenarkan ada 17 anggotanya melakukan pelanggaran SOP dalam insiden pencegahan tawuran di Padang, namun tidak terkait pada kematian Afif, melainkan hanya melanggar kode etik. Kemudian ekshumasi jasad Afif dilakukan pada 8 Agustus 2024, ini atas permintaan keluarga. Keluarga meminta otopsi ulang untuk memastikan penyebab kematian Afif Maulana. Dan proses ekshumasi dan otopsi dilakukan oleh Persatuan Dokter Forensik dan Medi Kolegal Indonesia atau PDFMI. Saya ingin langsung ke, masih ada lagi grafis, PDFMI merampungkan hasil ekshumasi pada 26 September. Dengan hasil analisis, Afif tewas bukan karena dianiaya, melainkan karena terjatuh dari ketinggian 14,7 meter. Dan terakhir, pada tanggal 31 Desember 2024, menutup tahun, Polda Sumbar menghentikan kasus Afif Maulana dan menerbitkan SP2 lidik. Saya langsung ke Bu Indira. Bu Indira, ada yang ingin Anda konfirmasi atau Anda koreksi dari grafis yang baru saja kita tampilkan? Apakah ada perbedaan pernyataan atau temuan dari LBH Padang? Sebenarnya di kasus tragedi Kuranji berdarah itu bukan hanya Afif Maulana saja korbannya ya. Ada 21 korban, 1 orang anak meninggal bernama Afif Maulana, lalu ada 20 orang lainnya yang menderita luka-luka ya. Mohon maaf Bu Indira, bukan 18 ya? Iya, awalnya kami menemukan 18 orang, lalu atas temuan kami terakhir kalinya ada 2 orang lagi Mbak yang dilepaskan ya, karena diduga kolega dari kepolisian begitu. Dan mereka Jadi tidak kami mengalami penyiksaan saat penyelidikan baik di Polres maupun di Polda Padang? Ada 1 yang mengalami penyiksaan, tetapi kemudian tidak dilepaskan begitu saja gitu, karena memang diduga kolega kepolisian. Baik. Ya, dari grafis tadi artinya tidak ada yang ingin Anda koreksi ya? Kami menginformasikan bahwa sampai saat ini kami tidak menerima SP lidik ya. Jadi kemarin 31 Desember itu keluarga dan kuasa hukum datang ke Polda Sumbar karena undangan untuk gelar perkara. Ketika gelar perkara ini dibagi menjadi 2 termin begitu ya. Ada gelar perkara bersama keluarga korban dan juga kuasa hukum. Lalu ada gelar perkara internal saja. Jadi disuruh tim kami keluar dengan keluarga Afif begitu ya. Ketika masih terjadi gelar perkara yang kedua, lalu tiba-tiba kami mendapat informasi dari media ada konvers di lantai 1 Polda Sumbar yang mengatakan akan menghentikan kasus Afif Maulana begitu. Kami merasa bahwa
ada hal yang aneh, ada hal yang janggal dari peristiwa tersebut. Sampai saat ini ketika mengkonfirmasi dengan berbagai pihak tidak kami dapatkan informasi yang clear begitu. Sudah 3 kali, 3 bulan ini kami memasukkan surat SP2HP ke penyidik itu tidak pernah dibalas begitu ya. Dan kemudian memang informasi penghentian perkara ini kami dapatkan dari kawan-kawan media dan belum ada surat apapun yang kami terima hingga saat ini. Baik, saya ke Pak Bambang deh. Ada gelar perkara tertutup atau internal. Apa tujuan dari gelar perkara internal ini, Pak Bambang? Saya kurang tahu kalau ini gelar perkara tertutup. Seharusnya sebuah gelar perkara itu harus dihadiri oleh keluarga korban atau kuasa keluarga korban. Makanya terkait dengan gelar perkara tertutup ini tentu akan memunculkan asumsi kemana-mana bahwa kepolisian sedang melakukan upaya untuk menutupi kasus gitu. Anda sebagai pengamat kepolisian, Pak Bambang, sebagai pengamat kepolisian selama ini Anda tidak pernah mendapati adanya gelar perkara tertutup atau internal di kasus dugaan pidana, selama ini belum pernah mendengar? Ya, seringkali memang itu dilakukan, tetapi ini tentu menyalahi dari sebuah prosedur baku di kepolisian itu sendiri gitu. Seharusnya gelar perkara itu harus dihadiri oleh keluarga korban atau kuasa dari keluarga korban. Tidak tertutup, ini justru akan mengurangi dari semangat transparansi yang disampaikan oleh dalam jargon presisi gitu. Makanya ini memang menjadi ketika gelar perkara ini dilakukan tertutup, ini akan memunculkan asumsi kemana-mana bahwa ada upaya untuk menutupi sebuah kasus. Seharusnya gelar perkara memang harus terbuka dan bisa disaksikan oleh pihak-pihak terkait seperti itu. Baik. Pak Nasrullah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi menurut Anda? Ada gelar perkara terbuka, kemudian ada gelar perkara yang tertutup atau internal. Apakah ini semakin menguatkan bahwa ada dugaan-dugaan skenario yang sedang dilakukan oleh Polda Sumbar? Jadi gini, saya sebelum masuk ke gelar perkara, tapi saya ingin menegaskan satu hal yang sangat penting. Bahwa persoalan tawuran ini baik antar anak sekolah, antar remaja, antar kampung, antar gangster ya, antar ormas-ormas itu sudah luar biasa di negara kita. Seperti negara-negara yang saya anggap tidak ada hukum, ya, hukum tidak bergerak dengan baik. Oleh karena itu saya selalu mendukung sikap tegas dan keras dari aparat penegak hukum terhadap pelaku tawuran karena sangat meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun bukan berarti keras di sini bukan berarti dengan kekerasan, apalagi tindakan brutal. Tegas dan keras maknanya hukum harus ditegakkan dengan benar-benar, tidak pandang bulu, ya. Dan tidak ada perbedaan warga negara, anak pejabat, apalagi anak penegak hukum. Apalagi misalnya kadang-kadang nggak enak ini anak orang susah atau apa, tidak. Setelah dilakukan pembinaan, mereka tidak terobati, tidak berubah. Nah, tindak tegas. Nah, kemudian sebenarnya kayak kepolisian, kan ada intel. Ya. Siapa pelaku tawuran? Itu siapa saja, kelompok mana saja yang sering melakukan tawuran. Itu kan intel bisa bergerak. Ada Bakamtel ya, Mas, ada Babinkamtibmas. Itu di tingkat, ya itu di tingkat Polda, ini di tingkat Mabes Polri. Terus Bakamtel, kalau Bakamintel, pokoknya begitulah saya, yang dipimpin oleh Bintang 3. Itu seharusnya mencari siapa saja di setiap kampung itu pelaku tawuran. Terlepas dari dugaan adanya penyiksaan, adanya kasus pidana atau tidak dalam kasus ini, Pak Nasrullah, apa yang baru saja Anda sampaikan itu, Anda mau meng-highlight bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Sumbar atau Polsek Kuranji dalam hal ini, dalam melakukan penertiban peserta atau remaja yang hendak tawuran, itu sudah benar atau tidak? Saya ingin mengatakan itu tindakan yang keliru. Jika benar apa yang dikatakan oleh Bu Indra ya, ada 20 orang, 1 meninggal, 20 yang
terlibat di dalam tindak kekerasan, satu tidak dilakukan kekerasan karena anak polisi setempat, satu lagi tidak. Ini kan perilaku yang tidak benar. Mereka seperti tidak punya anak. Coba bayangkan kalau anak-anak mereka dilakukan tindak kekerasan, pasti teriak. Baru ditahan aja sudah turun orang tuanya. Apakah anak orang lain boleh kita tindak dengan kekerasan, dengan brutal? Pak Kapolri, jangan biarkan polisi itu melenceng dari tugas aparat penegak hukum. Pak Kapolri, bina mereka, jangan menjadi tontonan-tontonan yang tiap hari yang diberitakan tentang kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kalau Anda tidak mampu membina, Anda mundur. Baik, Ini banyak sudah kejanggalan keterlaluan, Pak Nasrullah, kekerasan. banyak kejanggalan termasuk CCTV yang hilang, termasuk CCTV yang menurut Kapolda sudah terhapus karena memorinya hanya cukup 11 hari kalau tidak salah. Maaf, tentang itu saya tidak bisa berkomentar karena saya tidak ikut terlibat di dalam melakukan penyelidikan. Namun saya mengatakan tindakan kekerasan seperti ini tiap hari kita tonton, kita dengar beritanya. Dan ini Pak Kapolri harus membina. Nah, sekarang terkait dengan gelar perkara. Ya. Gelar perkara itu ada yang sifatnya internal toh untuk ditingkatkan kasus ini dari lidik ke dik. Ada yang melibatkan para pihak, ya. Tapi kalau kasus yang seperti ini kan para pihaknya hanya dua. Para pihaknya adalah pelapor, ya, yang notabene adalah korban. Meskipun mungkin dia tidak melapor karena bukan delik aduan, ya. Satu lagi adalah aparat penegak hukum yang ada di lapangan. Coba bayangkan kalau sistem sekarang ini dipertahankan, maka rakyat tidak menemukan keadilan. Oleh karena itu saya selalu bersuara terhadap dugaan, sekali lagi saya katakan, dugaan-dugaan pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum yang notabene seperti tindakan penyelidikan dan penyidikan tidak boleh dilakukan oleh institusi itu karena nanti akan tidak menemukan keadilan. Boleh saja mungkin mereka melakukan tahap awal, ya seperti ini. Begitu dihentikan penyelidikan, rakyat mau apa sekarang? Jadi seperti negara tidak punya hukum. Oleh karena itu harus ada di setiap provinsi itu lembaga penyelidik independen. Baik. Yang nantinya setelah diputuskan di situ, kalau ada ketidakadilan dan ketidakpuasan para pihak, dibawakan ke lembaga independen itu. Baik. Nah, memang omongan saya ini dianggap terlalu muluk-muluk, nggak masuk akal. Tapi ini tidak ada pilihan. Negara sedang mengalami ini. Kita melihat begitu banyak fakta-fakta. Nah, kalau gelar perkara itu, ya tentu para pihak diundang oleh pihak kepolisian, didengar, setelah didengar diajukan perdebatan, ketika putusan diambilkan, ya tidak dilibatkan lagi para pihak. Ya memang itu internal kepolisian. Tetapi ketika ada ketidakadilan seperti ini, solusinya apa? Nah, kita mau masuk ke lembaga pra-peradilan, maka itu akan dinyatakan bahwa penghentian penyelidikan bukan ranah lembaga pra-peradilan. Tapi kalau saya menyarankan pada Bu Indra, upayakan pra-peradilan. Masukkan itu. Baik. Kita uji, kita mencari keadilan. Ya. Karena faktanya terjadi perubahan sikap hakim demi sebuah keadilan, demi tegaknya hukum. Saya langsung tanyakan ke Bu Indira. Kalau tidak, kita mengalami terus-terusan kayak begini. Baik, terima kasih Pak Nasrullah. Saya langsung tanyakan ke Bu Indira, apakah saran dari Pak Nasrullah tadi untuk mengambil pra-peradilan, untuk mengambil pra-peradilan akan dilakukan? Saya setuju ya sama Pak Nasrullah tadi. Poinnya adalah ketika dihentikan penyelidikan itu tidak ada upaya saluran hukum yang disediakan oleh negara untuk menguji apakah memang benar proses penghentian penyelidikan itu sesuai dengan prosedur. Ini bukan kasus pertama kami ya menghadapi situasi penghentian penyelidikan. Di penghentian penyelidikan pengalaman LBH kami pernah memprapit dan kami pernah menggugat secara dipetut gitu. Tetapi memang belum ada keberhasilan. Di kasus Afif sendiri saat ini sebenarnya kami lebih akan melakukan penggalian fakta-fakta tambahan. Walaupun kami sudah menghadirkan 2 saksi yang melihat Afif.
saat kejadian dan kemudian bertemu dengan polisi gitu. Artinya kami sudah mengetahui bahwa Afif itu dalam pengawasan polisi. Kami nggak percaya seutuhnya Afif itu tidak diketahui keberadaannya oleh polisi begitu. Karena hasil investigasi kami 2 orang anak ini sudah kami bawa gitu. Dan kami jadikan saksi dan bahkan kemudian ada tanda-tanda kekerasan di bagian depan tubuh korban yang kemudian juga ditemukan. Nah, ketika proses ekshumasi hasil ekshumasi yang disampaikan Dokter Ade, ketika keluarga bapak korban bertanya, kenapa di tubuh anak saya tidak ditemukan adanya air, padahal dia matinya di dalam air. Lalu kemudian Dokter Ade menjawab dengan itu masih misterius. Jadi ini sebenarnya Mbak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi yang kemudian meyakinkan kami bahwa ada problem yang bermasalah termasuk juga keengganan kepolisian Polda Sumbar memproses kasus penyiksaan 20 orang lainnya. Mereka sudah memproses secara etik, tapi mereka tidak mau menaikkan pidana umumnya sampai saat ini. Sangat mudah untuk menaikkan kasus penyiksaan yang lain ya sebelum kasus Afif gitu. Tapi hingga saat ini tidak ada, hanya etik. Karena dari awal kami sudah memperkirakan kasus ini akan dipotong, dibonsai habis-habisan oleh Polda Sumbar dengan menghentikan penyidikan kasus Afif dan 20 orang lainnya yang menjadi korban penyiksaan itu hanya sampai etik begitu. Nah ini yang kemudian yang kami lawan bahwa kami tidak ingin ada polisi-polisi jahat ada di institusi kepolisian sendiri. Bukan polisi seperti ini yang kami harapkan untuk kepolisian kita begitu. Anda mendampingi ke-20 remaja ini Bu Indira. Saya akan kasih kesempatan ke Anda Pak Nasrullah. Saya akan kasih kesempatan kepada Anda Pak Nasrullah. 20 remaja ini didampingi juga oleh LBH Padang saat ini Bu Indira? Ada 11 yang kami dampingi dan itu dalam kuasa hukum kami. Apakah selain yang dua yang sudah Anda gali keterangannya, meskipun yang satu lagi mengaku sebenarnya tidak kenal Afif begitu ya, tidak saling mengenal, tetapi mendengar suaranya ketika dia ikut diamankan polisi begitu. Apakah yang 11 orang ini mereka ada memberikan kesaksian baru terkait Afif? Mbak, sebenarnya di off the record-nya beberapa hal kami menemukan fakta-fakta bahwa mereka melihat dan mendengar itu, tetapi ada ketakutan. Saya jujur saja. Kenapa kami sangat yakin? Karena ada beberapa petunjuk video yang kami sinkronkan dengan cerita-cerita mereka dan dari cerita-cerita itu sebenarnya ketika kami menguji coba saat itu dengan menanyakan apa baju yang dipakai, bagaimana keadaan waktu itu dan kami berusaha juga melakukan gelar perkara ya di tempat kejadian di pukul 3:30 pagi. Bukan hanya itu, bahkan kami mencoba untuk menjatuhkan karung berisi 40 kilo untuk ke bawah. Terdengar nggak sih dentuman sampai ke atas? Itu terdengar loh Mbak. Jadi bukan LBH Padang juga tidak main-main di kasus ini. Kami juga menalar, menguji coba, melihat TKP langsung. Kalau Kompolnas datang 3:30 pagi, LBH juga datang 3:30 pagi bersama keluarga. Kami menjatuhkan karung berisi 40 kilo itu apa yang terjadi, apa yang kami dengar begitu. Tapi ada beberapa saksi jujur tidak mau Mbak menjadi saksi. Bahkan ada satu saksi dewasa yang kami temui itu, dia mengatakan tidak ada yang jatuh ke bawah. Dia dari bawah saat itu dan sempat ke atas. Coba Mbak. Nah ini yang kemudian kami juga memberikan informasi-informasi ini ke Komnas HAM. Harapan kami Komnas HAM bisa lebih independen untuk menemukan orang-orang ini, membujuk mereka untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya. Baik. Karena ini bukan upaya main begitu. Bu Indira. Tapi memang ini adalah ketakutan dari saksi-saksi terhadap kasus ini karena takut berurusan dengan polisi. Ya. Itu yang kami temukan. Ya, jangankan anak-anak yang diduga tawuran, kita sendiri juga takut sama polisi kalau caranya seperti ini. Bu Indira, dalam video yang dirilis oleh Samapta Polsek Kuranji, itu ada 18 anak, tapi salah satu di antara mereka itu tidak ada Afif. Bagaimana penjelasannya di 18 anak yang dijejer-jejer suruh duduk di jembatan itu salah satunya nggak ada Afif. Afif di mana saat itu? Mbak, yang dijejer di jembatan itu ada 7 orang yang terlihat kan. Ada 1 orang berinisial M. Dia tuh juga ada di situ. Tapi kemudian di salah satu foto dia tidak ada dan dia dilepaskan. Okay. Kenapa dia dilepaskan? Usut punya usut, ternyata yang bersangkutan punya dari koleganya kepolisian. Baik. Dia tidak masuk Mbak di 18 orang itu. Makanya kami katakan ada 2 orang lagi yang kami ketahui. Ya. Dia ada dalam proses itu diamankan tetapi dilepaskan tiba-tiba karena diduga kolega dari kepolisian. Baik. Begitu. Baik, sebelum saya temuan didapatkan begitu.
Dan setelah itu pun Samapta juga merilis video bahwa yang diamankan jumlahnya 17 begitu ya. Ada inkonsistensi di sini. Sebelum saya ke Pak Bambang Rukminto, Pak Nasrullah silakan. Ya Mbak, tadi saya sepakat sekali bahwa kasus penyiksaan ini bukan persoalan etik, bukan persoalan etika profesi ini. Ya. Ini persoalan kejahatan, penyiksaan oleh aparat penegak hukum terhadap mereka-mereka anak-anak kita yang diduga melanggar hukum. Kalau begitu mereka yang pelaku penyiksaan ini tidak layak dilabelkan istilah penegak hukum. Ya. Pak Kapolri, usut ini. Jangan biarkan ini seperti ini. Hancur lembaga kepolisian. Kita sayang dengan kepolisian. Kita butuh kepolisian. Ya. Semua kita hidup ini hari-hari kalau tidak ada kepolisian, hancur kita. Ya. Tapi bukan berarti ketika kita ingin polisi ini dijaga, boleh ada manusia-manusia bejat seperti itu. Sekali lagi saya mengatakan, jika sekali lagi benar apa yang disampaikan oleh Indra ini, saya tidak segan-segan untuk mengatakan bahwa itu orang-orang bejat, ya, harus dibersihkan dari lembaga kepolisian. Kita cinta kepolisian, kita jaga kepolisian, kita bangun kepolisian kita menjadi polisi yang benar-benar presisi. Ya. Itu bukan hanya slogan, Pak Kapolri. Baik. Bangun polisi. Nah, kalau sekedar slogan, saya bisa membuat slogan yang jauh lebih bagus dari Anda terhadap lembaga kepolisian. Tapi apa artinya kalau itu hanya jualan citra? Ya, baik. Jangan biarkan negara kita ini terus-terusan dibangun dengan pencitraan-pencitraan, tapi di dalamnya busuk, ulat, penuh ulat, di luar dibungkus. Baik, Pak Nasrullah, rupa. Bu Indira dan Pak Bambang, kita jeda terlebih dahulu. Diskusi kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.